Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Aldo Arya Putra dengan NIM 240760777. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah praktikum sistem basis data dengan syarat untuk menyelesaikan mata kuliah praktikum basis data yaitu tugas akhir yang berjudul membuat website dengan tema websitenya sendiri yaitu log aktivitas olahraga outdoor. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Randi Proska Sandra MSc yang telah memberikan saya tugas ini untuk dapat menyelesaikan mata kuliah tersebut. Sebelum saya menampilkan hasil website saya, di sini saya ingin menunjukkan yaitu tuh uh, Oke, lanjut. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam websitenya, saya akan menampilkan database-nya terlebih dahulu. Oke, di sini berupa database dari log log outdoor sendiri yang saya berikan namanya itu log outdoor. Dan di sini ada beberapa tabel yang saya buat seperti ada aktivitas, kategori, file, jobs, migration, password reset token, personal access token, dan rute dan users. Pada aktivitas sendiri yaitu tuh di sini merupakan di sini akan muncul atau menyimpan data utama yang setiap sesi olahraga di sini akan tersimpan sebagai informasi seperti judul kegiatan. Misalnya dari kita akan memakai surf hiking, tanggal, durasi, total jarak, dan kalori yang akan terbakar yang telah digunakan gitu. Dan untuk penampilan dari aktivitas sendiri di sini ya akan loading sebentar untuk menampilkan apa saja yang ada pada tabel aktivitas tersebut. Dan juga pada website ini saya sendiri menggunakan Laravel dengan frameworknya dan menggunakan VS Code sebagai untuk akses untuk codingnya. Dan pada ppmadmin di sini saya menggunakan Laragon dengan username seperti bawaannya. Dan untuk di dalam di sini juga ada namanya root, yaitu tuh root ini akan menyambung ke dalam aktivitas yang dimana root ini atau namanya itu tuh rute rute atau rute mana saja yang akan diambil dari untuk olahragawan yang akan melakukan olahraga di luar ruangan. Seperti ibaratnya kita akan melakukan lari dari mulai rutenya yaitu dari Taplau sampai ke Masjid Al-Hakim. Lanjut di sini juga ada sendiri yaitu ada kategori. Kategori di sini kita gunakan untuk mengelompokkan jenis olahraga yang ada yang akan dimasukkan ke dalam aktivitas tersebut. Fungsinya sendiri di sini agar kita atau user bisa memilih apakah aktivitas tersebut termasuk ke dalam hiking, mountain biking, atau bahkan trail running. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel pengguna. Tabel pengguna di sini ada users, password reset tokens, dan personal access token. Pada user sendiri di sini berfungsi untuk menyimpan identitas pengguna seperti nama, alamat email, password yang telah terenkripsi, dan foto profil sehingga tabel tersebut bisa menjadi sistem untuk para user untuk bisa login. Dan di sini juga ada password reset token yang dimana tabel ini berfungsi untuk menyimpan token sementara jika ada pengguna yang lupa password dan ingin menyetel ulang password mereka. Jadi ketika ada para pengguna atau user yang lupa password, jadi uh, password reset token ini berfungsi untuk menyimpan data pada saat mereka login dan bisa mengganti ketika mereka lupa. Lanjut untuk personal access token sendiri, yaitu ini biasanya digunakan jika website Anda memiliki fitur API yang dimana agar data ini bisa diakses dari aplikasi mobile. Namun
karena kita hanya baru sebatas website dan sebatas pengembangan, jadi saya sendiri tidak menggunakan yang namanya mobile app ini. Jadi jatuhnya bisa dikatakan ini ada bawaan dari pada saat saya membangun framework tersebut. Dan ada tabel sistem dan teknisnya sendiri, yaitu pada dilihat ada migration dan file jobs. Migration ini adalah tabel catatan teknis atau yang biasa ada di Laravel sendiri seperti yang saya gunakan. Hal ini berfungsi untuk mencatat riwayat perubahan struktur yang ada pada database yang telah digunakan oleh developer. Sehingga database ini tetap sinkron dengan saya sendiri, yaitu sebagai pengembangnya. Jadi jatuhnya ini adalah seperti tonggaknya, jika tidak ada maka website tersebut tidak akan berjalan dengan semaksimal mungkin. Lanjut, untuk file job sendiri ini berfungsi sebagai kotak sampah untuk tugas-tugas sistem yang gagal diproses, yang dilatar belakang seperti pada gagal mengirim email notifikasi, atau gagal mengirim email notifikasi, atau gagal memproses upload foto yang terlalu besar. Dan ini adalah tabel aktivitas yang telah saya berikan, dan pada tugas ini diminta untuk memberikan 10 sampel, paling sedikitnya 10 sampel entry pada setiap tabelnya yang ada. Yaitu pada tabel activity di sini saya menampilkan latihan outdoor pertama sampai ke 10 dengan masing-masing uh, dengan telah ada durasi menit, dan pada tabel sendiri di sini ada durasi menit, distance kilometer, activity date bisa dilihat di sini. Lanjut pada kategori sendiri. Nah, pada tabel kategori sendiri di sini berisikan semua jenis jenis olahraga outdoor yang telah dibuat, yaitu juga ada di sini saya memasukkan yaitu 11 entry data yang bisa yang bisa dibuat secara otomatis, yaitu ada hiking, cycling, running, trail running, mountain, rock climbing, kayaking, camping, trekking, archery, dan off-road. Ini semua adalah olahraga outdoor yang bisa digunakan untuk para pencinta olahragawan yang suka olahraga di luar. Lanjut kepada rute. Rute ini tentu akan sinkron ke dalam kategori dan aktivitas sendiri, karena di sini mereka akan nyatu. Oke, pada rute sendiri atau rutes pada tabel itu di sini merupakan rute mana saja yang akan diambil seperti yang saya bilang. Contohnya dari sini rute namanya itu adalah dari rute awal itu Gunung Gede, dan akan dimulai pada Jari Cibodas ke Puncak Gede. Dan juga ada pada kita ambil contoh yaitu di Curug Lawe, yang dimana kita akan mulai dari loket finishnya dari akan finishnya ke air terjun. Dan di sini ada difficult atau jatuhnya ini kayak tantangan, ada yang hard, medium, easy, hard, easy, medium, easy, dan lain-lainnya. Dan di sini tentu saya bisa saya ubah atau saya ganti melalui database tersebut jika saya menginginkannya. Lanjut, untuk kita masuk ke dalam bagian user. Oke, pada tampilan user sendiri di sini ada jatuhnya di sini ada bisa dibilang ada 11 entry, yang dimana itu 10 untuk pengguna dan satu lagi yaitu untuk admin. Yang dimana di sini admin sendiri akan bertugas yaitu tentu saja untuk mengatur website tersebut, untuk memasukkan data-data yang diperlukan untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh olahragawan yang akan melakukan olahraga di luar. Lanjut ke bagian kategori, ke bagian migration. Nah, seperti dilihat di sini ya, pada bagian migration sendiri saya telah membuat yaitu user table yang dimana ada akan tampil secara otomatis, dan di sini ada kategori, rute, dan aktivitas yang telah saya buatkan. Jadi dengan ada migration ini, tabel pada activity, kategori, dan migration dan rute bisa tersambung dan terkoneksi tanpa adanya miscom atau error tersebut. Oke, untuk bagian database ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian websitenya sendiri.
Oke, ini adalah ini ada tampilan pada saat tampilan dari segi admin. Admin sendiri di sini mempunyai yaitu hak untuk bisa mengedit dan menghapus daftar aktivitas outdoor yang ada, dan akan bisa juga mengelola kategori yang ada. Ya, mulai di sini yaitu akan di sini pada tampilan admin sendiri ada 4 dashboard: aktivitas aktivitas saya, kelola kategori, dan kelola rute. Pada aktivitas sendiri di sini ada tanggal, pengguna siapa yang mengisi, aktivitas, rute, kategori, jarak, durasi, dan aksi atau yang bisa diedit dan dihapus untuk diberikan kepada admin maupun juga pengguna yang akan bisa menambahkannya. Oke, lanjut ini ada tampilan pada saat di bagian admin ingin menambahkan kategori untuk jenis olahraga yang ada. Dan jika kita ketik yaitu anggap misalnya lari, dan otomatis pada daftar olahraga tersebut akan terbaca di sini. Dan lanjut, admin akan kembali ke log aktivitas atau yang dimana itu dashboard, dan akan langsung masuk ke bagian menu yang lainnya yang ada. Lanjut, ketika admin sudah kembali dan langsung ketika admin ingin menambahkan bagian keluar rute, tentu admin akan bisa menambahkan rute apa saja yang akan bisa digunakan untuk dari tersebut, dari start point-nya. Dan ini adalah tampilan pada bagian keluar rute untuk bagian admin, yang dimana pada saat di sini ketika admin ingin menghapus tentu bisa, dan ingin menambahkan rute juga akan bisa. Pada nama rute yang akan digunakan itu contoh Taplau, dan titik awalnya itu dari jembatan awal Taplau dan akan ke titik akhir, yaitu tuh tentunya Masjid Al Hakim. Lanjut di dashboard, ketika admin kembali dashboard di sini admin akan diperlihatkan aktivitas yang ada dan apa saja yang tersedia. Setelah ini kita akan masuk kepada bagian tampilan yang untuk bagian olahragawan atau pengguna yang dapat menggunakan website tersebut, website ini. Oke, ini adalah tampilan dari dashboard admin yang ada pada admin atau yang dapat memiliki wewenang. Di sini tentu akan ada total aktivitas atau em, statistik pada bagian admin, yaitu total aktivitas sistem yang berapa yang telah ada, kategori jenis telah ada berapa, rute berapa, dan pengguna aktif yang ada berapa. Di sini bisa juga ada manajemen kategori dan manajemen rute pada bagian bawah di dashboard adminnya. Lanjut kita akan masuk ke pada bagian untuk pengguna untuk olahragawan. Tentunya kita akan masuk sebagai pengguna, bukan sebagai admin. Dan untuk email sendiri, jika admin belum mempunyai akun, tentu bisa juga untuk membuatkan akun tersebut. Namun di sini kita akan menggunakan akun akun pengguna yang telah kita buat sebelumnya. Pada bagian di sini tentu akan ada pada laman login, dan akan diminta untuk memasukkan email dan password yang ada. Kita akan masuk sebagai Oke, selanjutnya di sini saya akan masukkan email dan password dengan menggunakan aksesnya sendiri. Ketika email dan user masuk, otomatis akan terbaca, yaitu dia sebagai pengguna, dan bisa membedakan mana yang pengguna dan mana yang admin. Kita akan melakukan login dengan menggunakan email dan password dari pengguna, agar sistem sendiri tidak membaca apakah di admin atau tidak.
Oke, untuk di bagian pengguna sendiri di sini hanya ada untuk bagian dashboard pengguna dan juga untuk daftar aktivitas yang bisa mereka masukkan sendiri ke dalam website ini atau jatuhnya datanya akan bisa dimasukkan. Proses login masih berlangsung dan ini ada tampilan dari dashboard user outdoor sendiri bisa terlihat di sini tertulis yaitu user outdoor satu dengan kategori user atau pengguna dan bukan di admin. Berbeda dengan admin sendiri di sini uh, ada namanya role yang dimasukkan yaitu tuh ada admin. Kita akan masuk terlebih dahulu ke menu dashboard yang akan persis sama dengan apa yang ada pada tampilan dashboard admin sendiri. Ada background dan juga di sini ada tentang aktivitas yang telah saya masukkan sendiri sebagai pengguna, ada 4 blok dan ada kategori tersedia yaitu 11 jenis sesuai dengan pada database yang tersedia. Lanjut ke aktivitas saya atau yang bisa saya masukkan sebagai data untuk olahraga yang di luar yang akan saya lakukan. Dan ini ada tampilan untuk aktivitas saya pada bagian user atau pengguna sendiri. Di sini ada tanggal aktivitas rute yang telah dimasukkan, kategori jarak kilometer, durasi minimal aksi. Seperti contohnya, di sini saya akan memasukkan data dari aktivitas outdoor yang akan saya lakukan. Loading. Jika data berhasil dimasukkan dan otomatis akan masuk ke dalam tabel dari aktivitas daftar outdoor ini. Dan akan terbaca pada saat tanggal berapa dibuat dan aktivitas apa yang akan mereka lakukan dan rute mana yang akan mereka gunakan dengan kategori atau olahraga jenis apa dan jarak kilometer berapa dan jarak berapa yang akan mereka lakukan dengan durasi minimal berapa yang mereka inginkan atau yang berapa yang telah mereka capai. Oke, ini ada tampilan formulir yang akan dimasukkan oleh pengguna. Contohnya, sini adalah uh, mendaki mendaki gunung. Mendaki gunung dengan jenis olahraga yang akan kita lakukan yaitu jatuhnya dia akan masuk ke dalam mode hiking dengan jarak kita ambil yaitu jaraknya adalah 30 km. Dengan durasi yang dilakukan mungkin sekitaran 120 menit atau lebih kurangnya itu hampir 2 jam lebih. Dan kita akan memasukkan di sini kita akan memilih rutenya sendiri yaitu anggap rutenya kita ambil dari Curug Lawe dan tanggal yang akan kita masukkan yaitu tanggal berapa yang akan kita buat misalnya 30 tanggal 31/12/2025. Kita akan melakukan simpan data dan otomatis akan terbaca di bagian daftar log aktivitas tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada tanggal 2025, 12 tanggal 31, pada tahun 2025, bulan 12 tanggal 31, telah tercatat itu mendaki gunung Curug Lawe hiking dengan jarak 30 km dengan durasi 120 menit dan tentunya akan bisa diedit dan dihapus. Baik, cukup sekian presentasi untuk penampilan website Laravel dengan tema yaitu daftar log aktivitas olahraga outdoor dengan menggunakan framework Laravel dan pengkodingan dari VS Code. Baik, cukup sekian presentasi dari mata kuliah praktikum sistematis data yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini dan ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.